Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Iza Amalina dengan NIM 301023000200. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh dan sholat bagi orang yang sakit. Jadi bagi orang sakit ini, toharoh dan bersuci itu tetap diwajibkan, namun dengan berbagai keringanan. Ada kondisi dan solusinya. Yang pertama, jika masih mampu menggunakan air, maka tetap berwudu seperti biasa meskipun dilakukan sambil duduk atau dibantu oleh orang lain. Yang kedua, jika ada bagian tubuh yang tidak boleh terkena air, misalnya kayak luka, gips, atau infus, maka cukup membasuh bagian yang sehat lalu bertayamum untuk bagian yang tidak bisa dibasuh. Kemudian yang ketiga, jika tidak bisa menggunakan air sama sekali, maka cukup melakukan tayamum. Jadi tayamum ini dengan debu ya. Nah, tayamum ini yang pertama dengan niatnya bagaimana? Nah, niatnya nawaitu tayamum li istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Jadi tayamum ini hanya dilakukan satu kali untuk sholat fardu. Yang pertama niat, kemudian kita menepuk debu misal di dinding, kemudian ditepuk seperti ini, kemudian kita usap ke seluruh wajah ya. Kemudian kita tepuk lagi ke bagian debu, lalu ditepuk seperti ini. Kemudian kita usap dari punggung tangan ke bawah sampai ke siku, kemudian dibalik sampai jempol. Dan sama seperti di tangan sebelahnya, dari punggung sampai siku, kemudian berbalik, kemudian sampai jempol. Kemudian lakukan sholat seperti biasanya. Lalu dalam kondisi sakit ini juga sholat tetap diwajibkan dilaksanakan selama akal ini masih sadar. Namun dibolehkan itu sesuai dengan kemampuan fisik. Jadi ada beberapa keringanan. Jika masih mampu berdiri, maka sholat dilakukan sambil berdiri. Yang kedua, jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Rukuk dilakukan dengan membungkuk badan dan sujud lebih rendah dari rukuk. Yang ketiga, jika tidak bisa duduk, maka boleh sholat sambil berbaring dan gerakan sholat dilakukan dengan isyarat kepala. Kemudian jika tidak mampu menggerakkan kepala, maka sholat dilakukan dengan isyarat mata atau dalam hati, cukup dengan niat dan bacaan sholat sesuai kemampuan. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan kecuali orang yang benar-benar tidak sadar. Lalu ada dalam kondisi tertentu juga seperti sakit berat atau kayak seperti operasi juga yang membutuhkan waktu yang lama, maka boleh dilakukan jamak yang antara misal duhur dan asar dan juga maghrib dan isya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Shadaqallahul adzim.